Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kalian semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari daripada kurikulum kita, yaitu bahasa Arab dalam kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha yang ditulis oleh Ad-Doktor Fuad Abdurrahim ya, pada juz pertama. Ya, jadi kitab ini tuh terdiri dari 3 jilid atau 4 jilid, dan cetakan barunya itu ada 4 jilid. Dan alhamdulillah kita akan mempelajari bab pertama atau juz pertama dari kitab ini. Dan diharapkan bagi adik-adik sekalian atau anak-anak didik sekalian untuk bisa memiliki buku ini agar bisa memudahkan dalam mempelajarinya. Adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan singkat kata kita masuk dalam buku tersebut ya, di halaman 5. Halaman 5 ini, halaman 5. Ya. Kita pernah mempelajari ya angka-angka mulai dari 1 begini. Nah, kelihatannya. Ini nomor 1. Nah ini ya, nomor 1, kemudian nomor 2, atau bisa juga begini. Kurang bagus begini, nomor 2, nomor 3 begini, kemudian nomor 4, kemudian nomor 5, kemudian nomor 6, kemudian nomor 7, kemudian nomor 8. Nah, ini 8 ini, kemudian 9, atau dihapus dulu, 9 kurang bagus, kurang bengkok, gitu, 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah ini yang pernah kita pelajari ya, bahasa Arabnya apa? Al-wahidu, al-isnani, as-salasatu, ar-rabi'atu atau arba'atu, al-khamsatu ya, apalagi as-sittatu, as-sab'atu, as-saminatu atau as-samaniyatu, at-tis'atu, al-asyratu ya. Kita hapus. Mana penghapus tadi?
Mana? Ambil dulu tisu dulu. Kemudian kita memasuki daripada pelajaran kita, yaitu di halaman berapa? Halaman 5. Halaman 5. Ini dia. Halamannya. Ya. Metodenya ya, ini sudah saya terangkan di grup. Metodenya yaitu ketika rekaman ini sudah selesai, maka saya mewajibkan setiap anak atau setiap murid untuk membacakan ulang daripada apa yang kita bicarakan, apa yang kita pelajari ya di dalam rekaman tersebut. Contoh hada baitun, kayak gitu ya. Oke, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berkata musannif, berkata penulis, hafizahullah, semoga Allah menjaganya, yaitu Ad-Doktor Fuad Abdurrahim hafizahullah. Ad-Darsu Awal, Ad-Darsu Al-Awwal, yaitu pelajaran ya, pelajaran pertama. Pelajaran pertama. Jadi Ad-Darsu, loh, ada tintanya. Loh. Ad-Darsu. Ini pelajaran. Ya, ini pelajaran. Kemudian al-awwal, al-awwalu. Ini pertama ya. Ad-Darsu al-awwal, pelajaran pertama. Pelajaran pertama. Ingat Bapak ya, cara bacanya itu Ad-Darsu al-awwal, Ad-Dars atau Ad-Darsul awwal. Kemudian pelajaran pertama yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu kata hada. Apa arti daripada hada? Yaitu ini. Ya, ini. Ini. Nah, tulisannya gitu. Hada. Cara menulisnya seperti ini. Hada. Hada. Diberikan bundalan, kemudian dikasih bundalan kecil lagi, kemudian diangkat naik, kemudian dikasih begini. Kasih titik pas di ujung daripada ininya, kemudian dikasih ini. Jangan terlalu jauh alifnya, ya, nggak boleh terlalu jauh. Inilah kata hada. Kata hada artinya apa? Hada artinya ini. Artinya ini. Ya, itu dia tuh. Hada artinya ini. Oke. Paham ya sampai ke sini? Kemudian kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kata hada. Pertama, hada. Ini hada. Baitun. Kalau bisa diharokatin. Nah, diharokatin ini kata hada. Ha dikasih harokat fathah, za dikasih harokat fathah, menjadinya ya hada. Hada baitun. Hada baitun, ini rumah. Hada itu ini, baitun itu rumah. Kemudian yang kedua itu ada gambarnya tuh, gambar rumah.
Kemudian yang kedua, hadza masjidun. Ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Ya, masjidun adalah masjid. Hadza adalah ini. Jadi artinya hadza masjidun. Kemudian yang ketiga ini tadi hadza masjidun. Ini tulisan masjidunnya. Ini tulisan masjidunnya. Ya. Kemudian yang kedua, hadza ini adalah pintu. Hadza babun. Nah, bacanya babun, ingat baik-baik. Nah, hadza babun. Ini dia nih pintunya nih. Ini pintunya. Ya. Hadza babun. Hadza babun. Ini adalah pintu, gitu cara mengartikannya. Ini adalah pintu. Kemudian yang berikutnya, hadza ini hada, tetap hada itu namanya ini artinya kitabun. Kitabun itu kitab atau buku. Nah, ini ada artinya nih di bawah nih, buku. Hada kitabun, ini adalah buku. Nah, gitu bisa dipahami ya. Kemudian ini gambarnya nih, gambar buku atau kitab nih ya. Kemudian pena ya, hada qalamun. Ya, ini hada qalamun, ini adalah pena. Ini adalah pena ya. Mana gambar penanya? Ini dia pena nih. Ya. Kemudian yang keenam, kunci. Ya, apa bahasa Arabnya kunci? Miftahun. Ya, ini dia nih miftahun, ini tulisan kuncinya di bawah. Hada ini, hada miftahun, ini adalah kunci. Ini adalah kunci ya. Ingat-ingat baik-baik ya. Cara mengartikannya itu hada miftahun itu ini adalah kunci. Bisa dipahami ya. Kemudian yang ketujuh, meja. Ya, perhatikan ini gambar meja. Bacanya hada ini maktabun, adalah meja. Hada maktabun. Hada maktabun, ini adalah meja. Kemudian yang ke-8. Nah, ini gambar mejanya nih. Tadi yang ke-8, kemudian ranjang atau bisa juga kasur, tempat tidur bisa juga ya. Jadi 3 pengertian, bisa ranjang, bisa tempat tidur, bisa kasur ya. Bisa kasur. Ranjang, hada sarirun. Perhatikan cara bacanya, hada sarirun, ini adalah ranjang, atau ini adalah tempat tidur, atau ini adalah kasur. Bisa, tiga-tiganya bisa insyaallah. Di luar nak, bawa aja keluar. Bawa aja keluar. Ini adalah ranjang. Nah, ingat ya cara bacanya, ini adalah ranjang. Cara mengartikannya seperti itu. Bacanya hada sarirun. Kemudian yang ke-9 ya, yang ke-9 gambar apa nih? Gambar kursi ya. Perhatikan, hada kursiyun. Hada kursiyun, ini adalah kursi. Ini adalah kursi. Begitu cara mengartikannya. Taib, adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian yang dirahmati Allah ya. Di sini kita mempelajari tentang ada namanya nakirah dan ma'rifah. Apa nakirah dan ma'rifah itu? Taib, sebelum kita melanjut kita hapus dulu ini semuanya. Kita hapus dulu. Apa nakirah dan ma'rifah itu? Kita perhatikan di buku. Pertama saya bilang ad-darsu. Ini. Ad-darsu. Ini namanya ma'rifah. Ya. Ini namanya ma'rifah. Ingat baik-baik ya. Nanti akan saya tanya. Ma'rifah. Di mana sisi ma'rifahnya? Karena ada alif lam.
Ini alif lam. Yang sebelumnya itu alif lam bertambah dengan darsun, ya. Menjadilah ini. Ya, ini alif lam ditambah ini dal ro dar sun menjadilah ad-darsu. Dan ketika dia ma'rifah itu tidak boleh dia tanwin. Ya. Oke, kita tulis dulu yang kedua. Yang kedua adalah darsun. Ya, darsun. Ini namanya nakiro. Nakiro. Apa yang dimaksud dengan ma'rifah dan nakiro? Ma'rifah adalah isim isim yang dimana di situ terdapat alif lam di dalamnya. Ini dia alif lam yang asalnya itu alif lam bertambah dengan darsun, maka jadilah ad-darsu. Adapun nakiro, ini nakiro nih, ya, tidak mempunyai alif lam seperti yang di atas, maka harus tanwin. Nah, ini dia tanwin. Bentar. Iya nak, Umu Sofi, anak mana? Ini namanya tanwin. Ya, tanwin. Apa yang dimaksud dengan tanwin? Yaitu domanya itu double kayak gini. Ya. Yakni kalimat atau isim, ya, tidak mempunyai alif lam seperti yang di atas. Ini tidak mempunyai alif lam. Tidak seperti yang di atas ini, dia mempunyai alif lam, ya. Yang di atas ini dia mempunyai alif lam. Ini dia nih, alif lam yang asalnya itu darsun ditambah dengan alif lam. Maka syaratnya itu dia tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin, tuh perhatikan tuh. Domanya itu cuma satu. Perhatikan domanya cuma satu. Nah, ketika dia ada alif lam, maka tidak boleh tanwin. Sebaliknya, jika dia memiliki alif lam, jika dia memiliki alif lam, dia tidak boleh tanwin. Jika dia tidak memiliki alif lam, tidak boleh tanwin. Tapi kalau tidak memiliki alif lam, maka harus tanwin. Perhatikan. Pertama, ya, jika memiliki al atau disebut dengan juga alif lam, maka tidak boleh kata dulu aja dan bisa dilihat ya, ini tidak boleh tanwin. Nah, ingat ya, jika memiliki alif lam, ya, ini alif lam, maka tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Contoh yang di atas ad-darsu, ya, ad-darsu itu tidak tanwin, ya, itu di atas ad-darsu ini tidak boleh tanwin. Ini domanya ini satu, ya. Kenapa? Karena dia memiliki alif lam. Berbeda dengan nakirah, dia tidak memiliki alif lam, maka dia harus tanwin. Ini dia tanwin, ya. Inilah yang dimaksud dengan nakirah dan ma'rifah. Ini yang dimaksud dengan nakirah dan ma'rifah. Ma'rifah adalah isim yang dia memiliki alif lam, adapun nakirah isim yang tidak memiliki alif lam. Dan ketika ma'rifah tidak boleh tanwin, tapi ketika nakirah harus tanwin.
Ya, inilah ma'rifah. Jika memiliki alif lam, ma'rifah. Ini. Ya. Jika memiliki alif lam, maka tidak boleh tanwin. Yang kedua, jika tidak memiliki alif lam, maka wajib tanwin. Ya. Perhatikan ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Saya ulang mungkin. Jika isim memiliki kalimat ini dia memiliki alif lam, ini alif lamnya, maka namanya ma'rifah dan tidak boleh tanwin. Ini contohnya domanya cuma satu. Berbeda di bawahnya nakirah. Nakirah ini dia tidak mempunyai alif lam. Tidak seperti yang dari sini kan, dia mempunyai alif lam, ini tidak mempunyai alif lam. Maka wajib dia tanwin. Ya. Ini yang dimaksud ma'rifah dan nakirah. Ya, diperhatikan. Ma'rifah yaitu jika memiliki alif lam, ini dia alif lam, maka tidak boleh tanwin. Berbeda jika dia nakirah. Nah, dia nakirah. Ya, kasih tanda panah saja turun biar menghemat waktu. Ya, itu nakirah. Jika tidak memiliki alif lam, maka wajib tanwin. Ya, diperhatikan kembali pelajarannya anak-anak sekalian, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di buku kita di halaman 5. Perhatikan ketika penulis menulis ad-darsu itu tidak tanwin. Ya, tidak tanwin, tidak memiliki tanwin, ini dia nih. Ya, tidak memiliki tanwin. Kenapa? Ada alif lamnya. Ya, gitulah bahasa Arab. Jika dia tidak memiliki alif lam, maka dia jika dia tidak memiliki alif lam, maka wajib tanwin seperti ini, baitun. Tapi dia ketika dia mempunyai alif lam, maka tidak boleh tanwin. Tidak ada tanwin, tidak dhammah, double dhammah. Diusahakan dipahami ya, adik-adik anak-anak sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipahami. Karena kalimat yang tidak memiliki alif lam, maka wajib dia tanwin. Tapi apabila memiliki alif lam, tidak boleh tanwin, karena tanwin dengan alif lam tidak akan pernah bertemu. Ya, diperhatikan ya. Ya. Kita sudah mempelajari tadi dan dimohon dibaca kembali buku kita nanti, dan saya minta rekamannya lewat di share lewat Japri ya. Kemudian kita mempelajari ya mahada artinya ma ini artinya apa, hada artinya ini. Jadi apa ini, nah gitu, apa ini saya hapus dulu ini ya, karena insya Allah direkam jadi bisa diulang-ulang di rumah. Saya hapus dulu ini biar bisa ditulis lagi. Pertama, ma artinya apa. Kemudian hada ini. Terus tanda seru. Ya, tanda seru, tanda tanya. Apa ini? Ah gitu. Apa ini?
Gitu. Dan ma ini bentar. Dan ma ini untuk benda mati. Nah, kata tanya untuk benda mati. Saya kasih di sini tanda tanya untuk benda mati atau hewan. Ya. Benda mati atau hewan. Ma adalah tanda tanya untuk benda mati atau hewan. Maka pakainya ma hada gitu. Harus sigohnya juga, cara ngomongnya juga harus mengikuti orang Arab ya. Seperti tanda tanya, cara berkatanya tuh mahada gitu. Mahada. Kenapa mahada panjang ma-nya? Karena ada alif. Ya. Dan ini berharokat. Ini ma. Ya, ini hada. Ya. Ma karena nih panjang maka dibacanya mahada gitu. Mahada. Taib, kita lanjut. Pertama kata beliau di sini hafizahullah taala, mahada, apa ini ya. Apa ini ya, maksudnya di sebelah ini apa? Hada baitun. Hada baitun ini adalah rumah. Ya, ini adalah rumah. Kenapa dia tanwin? Nah, baitun bukan baitu. Baitun dan bukan baitu. Kenapa? Karena tidak memiliki alif lam. Ketika baitun memiliki alif lam maka menjadi al-baitu. Contoh begini. Ya, ketika tidak memiliki alif lam maka baitun, ya kan? Baitun. Tapi ketika dia memiliki alif lam, ya, menjadi al-baitu. Nah, tidak boleh di tanwin. Begitu ya adik-adik ya, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hada baitun. Ini adalah rumah. Mana rumahnya ini? Ya. Kemudian ada kata tanya lagi, ya. Ahada, perhatikan cara bacanya. Ahada baitun, ya. A ini artinya adalah apakah? Ya. A ini artinya apakah? Ya. Saya hapus dulu yang ini. A dalam bahasa Arab artinya apakah? A, ya. Ahada baitun, ya. Ya, ini. Ahada baitun. Nih, ya, gitu cara ngomongnya ya. Cara logatnya begitu. Ahada baitun, cara logatnya seperti itu. Diperhatikan baik-baik cara bacanya karena dia memiliki tanda tanya. Maka kita mengucapkan juga seakan-akan kita itu lagi bertanya. Ya, paham ya? Hada baitun, apakah ini rumah? A itu adalah apakah, hada ini apakah ini rumah? Maka dikatakan na'am. Ini nih na'am. Na'am, iya atau benar. Ya, kata na'am itu dijawab ketika ada pertanyaan. Apakah ini rumah? Maka dikatakan na'am, iya atau benar sekali. Nah, benar. Ini adalah na'am, benar. Ini ya hada baitun, na'am,
Benar. Hada baitun, ini adalah rumah. Bisa dipahami ya? Ya. Apakah ini rumah? Maka jawabnya iya atau benar. Ini adalah rumah. Nah, ini dia rumahnya nih. Ya. Kemudian setelahnya ini ma hada, apa ini? Ya, beda ya. Kalau a itu apakah, kalau ma itu apa? Ya, apa ini? Ya, perhatikan cara gaya bicaranya juga. Apa ini? Ya, ini gambar ini maksudnya apa ini? Apa bahasa Arabnya? Hada ini adalah komisun. Hada komisun. Hada komisun. Komisun artinya apa? Kemeja. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan beberapa mufradat. Kemudian insyaallah pada pertemuan pekan depan dalam pelajaran yang sama maka saya akan menanyakan beberapa ya kosakata atau bahasa-bahasa Arab yang sudah kita pelajari insyaallah. Ya, hada komisun. Hada komisun, ini adalah kemeja. Ya. Kemudian ahada sarirun, apakah ini apakah artinya apakah diingat baik-baik ya? Apakah ahada sarirun, apakah? Nah, beda ma dengan a itu beda. Kalau ma artinya apa, kalau a artinya apakah. Apakah ini adalah